kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Karena kami percaya Tuhan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami yang mengajar kami untuk kami dapat mengerti pentingnya hadirat Tuhan. Untuk kami dapat mengerti bagaimana kami bisa mengalami hadirat Tuhan setiap hari, setiap waktu. Itu sebabnya ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu jadilah di tempat ini seperti di surga. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Sebelum duduk, kasih tos dulu kanan kirinya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Hari Kamis yang lalu, tanggal 9 Mei, kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada 3 makna penting dari kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk memberikan kuasa. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan segala problematikanya, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang menyertai, yang memampukan kita untuk melewati itu semua dan berakhir dengan kemenangan demi kemenangan. Dan yang ketiga, Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan dan kepastian. Yang percaya boleh katakan amin. Ada Kopassus di balik papan bahwa senapan bergantian. Di dalam Yesus ada pengharapan dan kepastian. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Bulan ini kita masih belajar tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan artinya kehadiran Tuhan. Agar kita bisa mempunyai tempat tinggal di rumah Bapa dan hidup dalam kuasa Roh Kudus serta mengalami kepastian penggenapan janji-janji Bapa, maka kita harus selalu berada dalam hadirat Tuhan. Kita harus selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa hadir dengan berbagai macam cara. Dan kita gak bisa merekayasa hadirat Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyiapkan hati kita dan menjaga iman percaya kita kepada Yesus untuk mengalami hadirat Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, ketika kita mengalami hadirat Tuhan, yang pasti kita akan mengalami sesuatu yang bersifat ilahi. Bukan sesuatu yang keduniawian, bukan sesuatu yang kedagingan, tetapi sesuatu yang bersifat ilahi. Ketika kita mengalami hadirat Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bisa mengalami pemulihan kasih Bapa. Ketika kita mengalami hadirat Tuhan, kita bisa menerima kuasa dari Roh Kudus untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi. Bahkan ketika kita mengalami hadirat Tuhan, kita pun juga bisa ditemplak, disadarkan dosa kita. Dan membuat kita bertobat. Hadirat Tuhan bisa membangun manusia batiniah kita. Membangun manusia roh kita. Semakin hari semakin kuat. Dan pastinya berdampak pada hidup yang kekal. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Dan di minggu ini kita akan belajar bahwa salah satu yang akan kita alami dalam hadirat Tuhan yaitu fullness of joy. Manusia membutuhkan sukacita, saudara. Karena belakangan ini semakin banyak hal-hal yang membuat manusia berduka cita. Dan kita akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah ketika kita mengalami hadirat Tuhan. Di sini kita akan belajar dari seorang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Daud. Daud adalah pribadi yang hidupnya sering mengalami hadirat Tuhan. Karena itu dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan dia membagikan apa yang dia terima dari Tuhan di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Dikatakan, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forevermore. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuh, ketemu Tuhan, dikasih tahu jalan-jalannya Tuhan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah.
Bukan sedikit tapi berlimpah-limpah. Dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara dikasih dalam Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Bukan karena situasi baik-baik aja. Bukan karena menerima bonus, bukan karena menerima proyek yang baru dapat lalu ngalamin sukacita. Bukan karena itu saudara. Tetapi ada sesuatu yang terjadi lewat relationship kita dengan Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan itu sukacita. Sehingga kalau saat ini kita nggak ngalamin sukacita. Perlu kita bertanya. Kita ini di hadapan siapa? Alkitab katakan di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Amin. Dan ketahuilah bahwa sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kita perlu kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan Daud, dia mempunyai kekuatan dari Tuhan. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia kuat berhadapan dengan Goliat. Dia kuat bisa berhadapan dengan musuh-musuh bangsa Israel. Kita perlu kekuatan untuk melalui proses demi proses dalam kehidupan ini. Saya membutuhkan sukacita, kekuatan dari Tuhan untuk berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan. Saya butuh kekuatan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan untuk melewati masa pandemi yang baru kita lewati. Pada waktu itu kita nggak tahu berapa lama pandemi ini. Kita dibuat jadi bingung, gak ngerti bagaimana kita harus melayani, bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Tapi sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Saya butuh kekuatan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita harus berjuang saudara. Murid itu harus berjuang untuk memiliki tempat tinggal di rumah Bapa. Dan karena itu kita butuh kekuatan. Dan kekuatan hanya ada di dalam sukacita dari Roh Kudus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Aidan Wilson Tozer. Dia mengatakan bahwa nothing in all of this world measures up to the simple pleasures of experiencing the presence of God. Gak ada yang bisa menandingi apapun di dunia ini yang dapat menandingi kesenangan ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Walaupun itu hanya waktunya singkat. Tapi berjumpaan dengan Tuhan itu merubah hidup kita yang gak ada bisa dibandingi apapun di dunia ini. Seperti kita menghirup oksigen. Mengalami hadirat Tuhan itu seperti kita menghirup oksigen yang memberikan kesegaran dalam tubuh kita. Betul ya? Kita menghirup oksigen membuat kita hidup. Walaupun saudara, di tempat ini atau di tempat terbuka kita nggak lihat oksigennya. Tapi kita bisa merasakan ada oksigen, betul ya? Kecuali kita di ruang hampa. Nah ketika ibu saya yang berusia 82 tahun, satu hari paru-parunya bermasalah. Dan dia kesulitan untuk bernapas. Harus dibantu dengan alat untuk bisa menghirup oksigen. Ketika ibu saya kesulitan bernapas, dia mengalami kesesakan. Bukan berarti oksigen di dunia ini nggak ada. Oksigennya tetap ada, tapi paru-parunya bermasalah. Ketika saudara nggak bisa mengalami hadirat Tuhan, hidup kamu akan terasa sesak. Dihimpit kekhawatiran, dihimpit ketakutan. Dihimpit ada rasa bersalah yang membuat kamu gak bisa bahagia. Yang membuat kamu memiliki kehidupan yang datar aja. Bukan karena Tuhan gak ada. Tuhan tetap ada. Tetapi mungkin hati kamu yang bermasalah. Seperti itu. Bukan oksigen yang gak ada. Tapi mungkin paru-paru kita yang bermasalah. Mungkin iman kita yang goyang. Bahkan mungkin udah kehilangan iman. So di minggu ini kita akan belajar ada 3 kunci untuk mengalami hadirat Tuhan. Yang pertama adalah hasilkan buah. Setiap orang Kristen bisa aja ngaku, oh saya intim sama Tuhan, saya sering ngalami hadirat Tuhan, bla 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 dan sebagainya. Tapi pertanyaannya buahnya ada enggak?
Buahnya mana? Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Bukan hanya sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Kalau saudara seorang petani, seorang pengusaha kebun anggur, saudara mengharapkan tanaman anggur saudara berbuah sedikit atau berbuah banyak? Banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Yesus. Jadi jelas saudara, Yesus menunjukkan yang menjadi murid Yesus itu jelas tandanya. Tandanya apa? Memuliakan Bapa. Dan tanda memuliakan Bapa, memuliakan Allah, bukan dihitung dari banyaknya tepuk tangan, hebohnya tepuk tangan, bukan. Tapi ditandai dengan berbuah banyak. Karena itu saudara, saya simpulkan bahwa hanya muridlah yang sering bertemu dengan Tuhan. Hanya muridlah yang sering mengalami hadirat Tuhan. Karena itu hanya muridlah yang berbuah banyak. Karena di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa berbuah banyak karena kita melekat pada sumbernya. Murid pasti menghasilkan buah pertobatan. Murid pasti menghasilkan buah roh. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22. Dan itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Bisa dikecap dan dilihat orang. Oh, Gustaf sekarang beda. Dulu saya tahu dia waktu lagi masih kuliah. Wah, dia orangnya emosian banget, tapi sekarang begitu sabar. Orang bisa melihat dan mengecap perubahan yang terjadi dalam hidup kita lewat buah roh itu. Seorang murid pasti menghasilkan buah pekerjaan yang baik. Kolose 1 ayat 10. Dan itu semua bisa terlihat, bisa dirasakan saudara. Sesuatu yang bisa diukur. Karena itu murid Kristus gak akan gampang digoyang imannya. Seorang murid Kristus itu juga gak gampang ditarik sama keduniawian. Walaupun masih bekerja di sekuler. Gak gampang ditarik dengan keduniawian. Seorang murid bahkan gak gampang ditarik untuk pindah gereja. Itu murid. Gak gampang. Seperti orang nanam pohon, ditanam di sini. Aduh, kayaknya kurang air ya. Baru seminggu dicabut. Tanam lagi di sini. Baru seminggu, kayaknya kurang sinar matahari, dicabut lagi, pindah lagi, tanam lagi di sini. Kayaknya kurang udara, oksigennya kurang, dicabut lagi, pindah-pindah terus, kapan berbuahnya? Bukan sesuatu yang salah kalau pindah gereja, bukan juga sesuatu yang salah kalau pindah sel grup coolnya pindah-pindah, tetapi kalau sering pindah-pindah, kapan mau berbuahnya guys? Nobody perfect. Kesempurnaan hanya milik Allah saja. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Nah, Rasul Paulus menulis dan mengajarkan bahwa kasih karunia Allah, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus itu harus menjadi satu kesatuan dalam kehidupan orang percaya. Kasih karunia Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan kita. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Kasih Allah itu sebagai landasan dari hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Persekutuan dengan Roh Kudus inilah yang mengubah kehidupan kita menjadi pribadi yang menghasilkan buah yang banyak. Persoalannya adalah banyak orang yang mengerti tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Banyak orang juga yang mengerti tentang kasih Allah sebagai landasan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Tetapi kenyataannya enggak banyak orang yang mengerti bagaimana bersekutu dengan Roh Kudus. Memang banyak orang yang mengundang Roh Kudus datang. Minta untuk Roh Kudus memenuhinya. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bagaimana menerima Roh Kudus. Betul apa enggak?
Buktinya, udah jadi Kristen, tapi bohong jalan terus. Katanya udah pelayanan, tapi kelakuannya nyakitin orang banyak, ngerugiin orang. Padahal Roh Kudus gak suka dengan kebohongan. Tanpa kekudusan gak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Roh Kudus gak suka dengan yang namanya kejahatan, kemunafikan. Roh Kudus gak suka. Makanya besok hari Senin di acara iCare kita akan belajar tentang mengenal tanda kematian psikologis dan cara mengatasinya. Karena orang yang gak bisa mengatasi kematian psikologisnya, dia gak bisa berbuah banyak guys. Gak bisa. Nah Daud, dia bisa berbuah banyak karena dia berhasil mengenal dan mengatasi ancaman kematian psikologisnya. Kalau saudara baca tentang kisah hidupnya Daud, Daud punya banyak alasan untuk kecewa sama orang. Daud bahkan punya alasan untuk pahit sama Tuhan, sakit hati sama banyak orang. Dia lari dari Saul yang berusaha membunuh dia. Hanya karena iri, karena cemburu. Daud dipaksa berpisah dari Yonatan sahabat karibnya. Daud lari kelaparan, ketemu sama Raja Ahis yang membenci Daud karena Daud telah membunuh Goliat. Dia tahu kalau dia membiarkan kekecewaan, kepahitan, kemarahan menguasai hatinya, itu gak sehat. Karena itu dia perintahkan jiwanya. Begitu tahu nih gejala nih, kematian psikologis tanda-tandanya. Dia atasi dengan apa? Dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Makanya Daud berkenan di hati Tuhan. Karena Daud menghasilkan buah yang banyak. Orang yang berbuah banyak adalah orang yang selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Adalah orang yang selalu bersama dengan Tuhan. Bukan karena perasaan. Karena perasaan kita bisa menipu kita guys. Bukan, tapi karena janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa di sini yang mau berbuah banyak, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, ada buaya kesiram minyak. Orang percaya pasti berbuah banyak. Nah, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang kedua, kunci yang kedua untuk mengalami hadirat Tuhan setiap hari adalah disiplin rohani. Gak ada hasil yang baik tanpa usaha yang baik. Karena apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Gak ada kehidupan yang berbuah tanpa dimulai dengan disiplin rohani. Daud berkenan di hati Tuhan karena dia punya disiplin rohani yang baik. Mazmur 5 ayat yang keempat menunjukkan disiplin rohani yang dibangun oleh Daud setiap hari. Dia katakan, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Daud tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang selalu rindu untuk berkomunikasi dengan anaknya. Pribadi yang suka kalau anak-anaknya ciptaannya itu bergantung sama dia, berharap sama dia. Engkau mendengar seruanku, artinya Daud berdoa. Jadi Daud ini punya saat teduh yang baik nih. Di dalam saat teduhnya ada doa yang dinaikkan oleh Daud. Ada permohonan yang Daud lakukan. Dan kemudian dikatakan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Daud kenal Tuhan itu suka dipuji. Tuhan suka disembah. Dan memang Daud jatuh cinta sama Tuhan. Makanya Daud dikatakan mengatur persembahan bagimu. Jadi Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan kemudian dikatakan dan aku menunggu-nunggu. Daud di dalam menjalani kehidupannya. Dia gak mencari good idea, yang dia cari God's idea. Karena ide yang baik, sesuatu yang baik belum tentu benar di mata Tuhan. Tapi yang benar di mata Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Jadi Daud menunggu-nunggu. Daud menunggu Tuhan bicara, Tuhan ngomong. Dan Tuhan adalah pribadi yang hidup, Allah yang hidup, dia mau bicara, dia mau memberikan arahan-arahan bagi ciptaannya, bagi umatnya. Dan pengalaman saya, sepengetahuan saya, Tuhan paling banyak
bicara lewat firman Tuhan. Nah itu sebabnya menunggu-nunggu ini juga berbicara mengenai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi penting saudara memiliki saat teduh yang baik. Disiplin rohani dimulai dari saat teduh yang baik. Nah kenapa disiplin rohani itu penting? Kenapa saat teduh itu penting? Karena disiplin rohani bukan untuk keselamatan melainkan pengudusan. Tadi saya katakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Udah selamat. Tapi di dalam proses sanctification, pemurnian ini, maka kita harus bangun disiplin rohani kita supaya kita terjaga hidup dalam kekudusan. Sebab Allah adalah Allah yang kudus. Tanpa kekudusan gak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Nah disiplin rohani inilah yang membuat hidup kita terjaga di dalam koridor kekudusan. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, gereja ini serius mengenai disiplin rohani. Itu sebabnya saudara di kelas kom kita ada modul pelajaran saat teduh di kom 100. Di kom 300 ada modul juga disiplin rohani. Siapa yang sudah ikut kom 100 boleh lambaikan tangan saudara yang sudah ikut. Oh puji Tuhan, yang belum ayo ikut. Kita belajar sama-sama. Samakan frekuensi kita di dalam membangun disiplin rohani. Ada grow in words. Yang saudara bisa dengar di Spotify jam 4.30, setengah 5 pagi. Saudara bisa mendengar grow in words ini. Gak lebih dari 5 menit. Tapi saudara mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Siapa yang mau sepakat sama saya untuk memiliki disiplin rohani? Puji Tuhan. Ke pasar Cikini beli tatakan. Disiplin rohani menghasilkan buah yang tidak mengecewakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang ketiga saudara yang terakhir adalah untuk mengalami hadirat Tuhan setiap hari. Ratakan tanah. Tanah yang rata adalah tanah yang siap untuk dibangun. Dalam konteks rohani, ratakan tanah ini berbicara bereskan hati kita. Walaupun kita sudah memiliki disiplin rohani, punya saat teduh ya. Bukan berarti kita kebal sama dosa. Enggak. Kita bisa lakukan kesalahan bahkan jatuh dalam dosa. Tapi puji Tuhan, Yesaya 40 ayat yang keempat menunjukkan bahwa setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Saudara, di dalam ayat firman Tuhan ini jelas dikatakan gunung dan bukit harus diratakan dan lembah harus ditutup. Ini bisa berbicara mengenai tinggi hati, kesombongan. Ya. Kita punya saat teduh yang baik. Ya. Kita memiliki buah roh yang memberkati banyak orang. Diberkati sama Tuhan, bisa aja. Karena diberkati kita jadi tinggi hati. Kita jadi sombong. Tapi Alkitab katakan gunung harus diratakan. Bukit harus diratakan. Saudara, kalau kita baca ayat sebelumnya, di situ kita menemukan kata padang belantara. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Padang belantara ini berbicara mengenai sebuah gambaran kondisi rohani bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel sudah pernah melihat mujizat Tuhan, sudah pernah diberkati sama Tuhan, tapi seperti kita juga lupa sama kebaikan Tuhan. Lupa akan pribadinya Tuhan, lebih fokus pada berkatnya. Padang belantara itu juga berbicara sebuah kiasan di mana keadaan rohani manusia yang jauh dari Tuhan. Bahkan yang tidak bertuhan. Tetapi Tuhan baik. Tuhan mau memulihkan setiap kita. Nah, untuk menyambut kedatangan Sang Raja, ada hal yang harus kita lakukan, saudara. Kalau kita baca di dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga dan keempat, kita akan mendapatkan di situ bahwa kita nggak boleh cuma duduk-duduk menantikan kedatangan Raja. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sadar, kita melakukan kesalahan, kita bahkan jatuh dalam dosa, Tuhan mau kita bangkit.
Alkitab menyatakan bahwa kita harus persiapkanlah, luruskan jalan untuk Tuhan. Jadi kalau kita pelajari baik-baik, Yesaya 40 ayat 3 dan 4, di situ kita akan menemukan jalan di mana itu bukanlah jalan yang Tuhan harus persiapkan untuk dirinya sendiri. Bukan Tuhan yang harus persiapkan jalan itu, tetapi kita yang harus persiapkan jalan itu. Kita harus persiapkan hati kita, jalan itu harus diluruskan. Yang artinya apa? Kalau Tuhan sudah ada di depan pintu hati kita, kira-kira Tuhan menemukan apa? Apakah Tuhan menemukan semak duri? Apakah Tuhan menemukan sebuah jalan atau tanah yang bergelombang, tanah yang berlubang-lubang? Ketika Tuhan ada di depan pintu hati kita, apakah Tuhan menemukan cinta akan uang? Apakah Tuhan menemukan ada penyembahan berhala di hati kita? Kalau saudara mengundang tamu istimewa ke rumah saudara dalam keadaan berantakan, kira-kira apa yang saudara akan lakukan? Ya udahlah, biarin aja lah. Berantakan, gak apa-apa lah berantakan. Tapi gimana nanti kalau tamu itu datang, gimana kursinya yang mana? Ya suruh dia aja, milih aja sendiri kursinya mau yang mana kayak. Tapi kursinya kurang loh, ya bilang aja udah cari aja sendiri kursi. Mau ngedeprok lagi gitu kan. Maksudnya duduk di lantai. Atau kita bersihin, kita rapihin rumah kita. Kita siapkan tempat duduknya, hitung berapa orang yang datang. Pastikan semua orang dapat tempat duduk. Tahu posisinya dan dia merasa nyaman. Yang mana yang kita lakukan? Guys, kita harus menjauhi kekristenan di mana Tuhan yang harus berbuat semuanya. Segalanya Tuhan yang bikin. Tuhan yang menarik kita, Tuhan yang mengampuni kita, Tuhan yang membebaskan kita dari dosa dan segala masalah. Dan sementara kita sendiri gak bikin apa-apa. Kita tinggal percaya aja deh. Biar Tuhan melakukan segalanya. Sorry ye. Itu bukan kekristenan yang sesungguhnya guys. Itu bukan kekristenan yang otentik. Itu kekristenan yang tidak menjadikan Tuhan adalah Raja. Tetapi menjadikan Tuhan itu pesuruh kita. Itu kekristenan yang bodoh. Kita harus memandang Tuhan, mengerti Tuhan sesuai dengan apa yang Alkitab nyatakan. Bukan apa yang kita pikirkan. Kekristenan yang otentik adalah ketika kita sadar bahwa kita jatuh dalam kesalahan. Bahkan kita jatuh dalam perbuatan dosa. Maka respon kita itu seperti respon anak yang terhilang di Lukas 15. Di mana respon anak yang terhilang itu ketika dia menyadari bahwa dia sudah jatuh dalam dosa. Dia melakukan kesalahan kepada bapaknya. Dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Dan berkata kepada bapak, Bapak aku sudah berdosa kepada surga dan berdosa kepada Bapa. Itu kekristenan yang otentik. Hati-hati saudara, sekarang ada banyak pengajaran yang menyesatkan tentang keselamatan. Firman Tuhan menunjukkan sang raja sedang dalam perjalanan. Kamu yang mempersiapkan jalannya. Jadi ada hal-hal yang dimana Allah yang janji dan dia akan lakukan. Tetapi ada hal-hal yang Allah perintahkan untuk saudara dan saya untuk kita lakukan. Kehidupan rohani itu adalah sebuah kemitraan antara Roh Kudus dengan kita. Seperti tadi yang saya katakan bahwa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di dalamnya ada unsur kemitraannya, men. Dan untuk bisa membedakan mana bagian Allah, mana bagian kita butuh hikmat. Dan permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Hikmat itulah yang bisa membedakan mana yang menjadi kehendaknya Tuhan. Karena Allah tidak akan melakukan apa yang Dia ingin untuk kita lakukan.
Dia nggak akan lakukan itu. Dia ingin kita merendahkan hati kita supaya dia bisa meninggikan kita. Bagian kita adalah merendahkan hati. Bagian Tuhan adalah meninggikan kita. Amin. Jangan sampai dia terpaksa merendahkan kita. Matang kita, saudara. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Bahkan jatuh ke dalam perbuatan dosa. Tapi kunci hubungan kembali pulih adalah selalu bangkit kembali. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak menghentikan perjalanannya, tidak menghentikan langkahnya ke tempat pertemuan dia dengan Adam. Walaupun Tuhan tahu Adam gak taat. Tapi Tuhan tetap mendatangi Adam dan berkata, Adam, di manakah engkau? Beda dengan manusia, saudara. Manusia bisa menghentikan langkahnya untuk menjumpai kita. Udah janjian ketemu sama si Monty. Dia dapat WhatsApp, dapat berita. Monty parah bro. Lu dijelek-jelekin sama si Monty. Monty itu ngefitnah lu. Set, berhenti. Malas gue ketemu sama orang jahat. Bohwat gue ketemu sama dia. Manusia bisa begitu. Tapi Tuhan enggak. Tuhan tidak menghentikan langkahnya. Tuhan mengharapkan Adam dan Hawa berbicara kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan mereka dapat bertobat. Tuhan mengharapkan mereka maju. Tetapi mereka justru bersembunyi dari Tuhan. Sore hari ini, kalau ada di antara kita, saudara berbuat dosa, berbuat kesalahan, jangan lari dari Tuhan. Jangan bersembunyi. Tuhan sedang melangkah menuju pintu hatimu. Larilah kepada Tuhan. Tuhan itu beda guys. Beda dengan orang tua kamu yang mungkin menolak kamu. Mungkin orang tua kamu gak pernah mau menerima maaf dari kamu. Atau mungkin kamu sendiri seperti itu. Ada orang yang melukai kamu dan kamu gak pernah lagi mau memaafkan dia. Tuhan beda. Tuhan tetap terbuka. Dan dia mau menerima kita. Karena ada tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lari kepada Tuhan. Kalau kamu gak bisa lari, berjalanlah kepada Tuhan. Kalau kamu gak bisa berjalan karena terlalu berat, dosa, kesalahan yang kamu lakukan itu terlalu besar, merangkaklah. Tapi jangan pernah terus ada di sana. Karena rasa bersalah, karena rasa malu. Saya udah hancur, saya udah bikin malu keluarga. Tuhan pasti menolak saya, jangan pernah ada di sana. Kalau kamu gak bisa merangkak, panggillah seseorang untuk membawa kamu kepada Yesus. Seperti ada tertulis orang lumpuh itu. Yang gak bisa jalan sendiri untuk ketemu Yesus. Tapi mereka digotong. Mereka menggotong orang lumpuh itu untuk bertemu Yesus. Karena itu betapa pentingnya kerukunan di dalam keluarga. Yang bisa menopang kita di saat kita udah gak bisa lagi jalan, gak bisa merangkak. Tapi keluarga yang menggotong kita. Betapa pentingnya kita berada di dalam komunitas. Cool sebagai tempat yang aman buat kita. Karena ada orang-orang yang sayang sama kita. Orang-orang yang ingin kita menjadi pemenang bukan pecundang. Yang mau menggotong kita di mana kita gak bisa lagi berlari, gak bisa jalan, gak bisa lagi merangkak. Siapa di sini yang sudah ikut cool? Boleh lambaikan tangan saudara. Yang udah ikut, oh puji Tuhan. Yang belum, ayo ikut. Dunia sedang tidak baik-baik aja. Ayo ikut cool. Kita tumbuh bersama-sama di cool. Yang mau katakan amin. Bilang sama sebelahnya, yuk kita bertumbuh bareng di cool. Amin. Yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan adalah ketika Daud sadar akan dosanya. Dia sadar bahwa dia tenggelam, karena itu dia berbalik kepada Tuhan dan dia bertobat.
Daud rela kehilangan jabatannya, Daud rela kehilangan kekuasaannya. Tetapi satu hal, Daud gak mau kehilangan roh Tuhan di dalam diri dia. Itu sebabnya dia berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai tertipu oleh iblis, saudara. Iblis selalu berbohong kepada saudara, dia bilang kamu gak konsisten. Kamu ngerjain sesuatu gak selesai, gak percuma. Kamu gak akan dipakai sama Tuhan. Percuma. Begitu banyak orang yang kecewa sama kamu. Jangan tertipu, saudara. Percayalah, Roh Kudus tahu kecenderungan kita. Roh Kudus tahu kelemahan kita. Roh Kudus tahu pergumulan kita. Dan dia gak kaget apalagi stres ketika dia lihat kekacauan dalam hidup kita. Dia gak kaget, gak stres. Tetapi yang mendukakan dia justru ketika saudara berpikir bahwa dia gak bisa membantu saudara keluar dari kesulitan saudara. Ketika saudara tidak cukup mempercayai dia bahwa Roh Kudus mau mengampuni dan memulihkan hidup saudara. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. So, hari ini kalau ada di antara saudara yang melakukan kesalahan, bahkan jatuh ke dalam dosa, berbaliklah kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Bertobatlah. Karena seburuk apapun kesalahan yang kita lakukan, kalau kita percaya bahwa Dia mengasihi kita, Dia pasti mau menerima pertobatan kita. Amin. So 3 kunci yang kita bisa praktekkan dalam hidup kita untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama apa? Hasilkan buah. Yang kedua, disiplin rohani. Yang ketiga, ratakan tanah. Kalau disingkat apa? Hadirat. Coba, tangkap ini baik-baik. Lakukan. Dan saksikan apa yang saudara alami. Apakah ini membantu saudara? Are you blessed? Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Dengan selalu berada di dalam hadirat Tuhan, kita akan selalu mengalami fullness of joy. Sukacita penuh. Sukacita yang berlimpah-limpah. Dan sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kekuatan untuk kita menjalani proses untuk menghasilkan buah. Kekuatan untuk kita membangun disiplin rohani kita. Dan kekuatan
untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan. Sore hari ini, adakah di antara Bapak Ibu Saudara teman-teman semua di mana saudara sudah rasanya jauh dari Tuhan? Udah lama gak ngalamin hadirat Tuhan. Seperti anak yang terhilang itu. Saudara mau lari berat, melangkah susah. Saudara seperti orang yang hanya bisa merangkak, bahkan gak bisa merangkak lagi. Kita di sini satu keluarga. Kamu gak sendirian. You will never walk alone. Saya mau berdoa, kita semua mau berdoa buat saudara yang saudara ingin kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Just open your heart. Pejamkan mata saudara. Angkat tangan kanan saudara, tangan kiri letakkan di dada. Tuhan, Engkau ada di depan pintu hati mereka. Tuhan saat ini sedang mengetuk pintu hatimu. Just open your heart. Tuhan gak suka maksa. Tuhan mau masuk ke dalam kehidupan. Jamah Tuhan setiap hati anak-anakmu yang sudah jauh dari Tuhan. Tapi sore hari ini keterbukaan mereka adalah awal dari satu pemulihan. Oh Rabba Shandara Labata Karalaba. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan kasih Tuhan. Yang sudah begitu lama gak ngalamin hadirat Tuhan. Tapi sore malam hari ini Tuhan, biar cinta mula-mula itu kembali. Oh Rabba Shandara Labata Karalaba. Mari berdoa. Berdoa, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan menemukan. Ketuklah maka pintu itu akan dibukakan. Oh Rabba Shandara Labata Karalaba Ralaba 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 Ralaba. Hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan